Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Dwi Cahyo dengan NIM 123400070 dari kelas RA dengan mata kuliah Propagasi Gelombang Radio dengan tugas yaitu kuis presentasi. Izin mempresentasikan tugas dari saya. Yang pertama itu ada perbedaan ground wave, sky wave, dan LOS. Yang pertama, ground wave. Prinsip perambatan dan frekuensinya yaitu gelombang merambat mengikuti permukaan bumi. Umumnya digunakan pada frekuensi rendah yaitu low frekuensi sampai medium frekuensi sekitar 30 kHz hingga 3 MHz. Untuk karakteristik utamanya yaitu dapat menjangkau jarak jauh tanpa dipantulkan oleh ionosfer, mengalami pelemahan karena konduktivitas tanah dan stabil untuk komunikasi jarak menengah. Contoh penerapannya yaitu siaran radio AM, komunikasi maritim, dan sistem navigasi radio. Selanjutnya ada skywave. Prinsip perambatan dan frekuensinya yaitu gelombang dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga kembali ke bumi, bekerja pada frekuensi high frekuensi yaitu 3 MHz hingga 30 MHz. Karakteristik utamanya yaitu dapat menjangkau jarak yang sangat jauh yaitu ribuan kilometer. Dapat dipengaruhi oleh kondisi ionosfer dan aktivitas matahari. Kualitas sinyalnya yaitu dapat berubah-ubah. Contoh penerapannya itu radio komunikasi jarak jauh, komunikasi militer, dan radio amatir. Selanjutnya ada line of sight atau loss. Prinsip perambatan dan frekuensinya yaitu gelombang merambat secara langsung antara pemancar dan penerima tanpa halangan. Digunakan pada frekuensi very high frekuensi dan ultra high frekuensi hingga gelombang mikro yaitu lebih dari 30 MHz. Untuk karakteristik utamanya yaitu membutuhkan jalur pandang langsung. Terpengaruh oleh bangunan, bukit, dan penghalang lainnya. Digunakan untuk komunikasi berkapasitas tinggi. Contoh penerapannya itu komunikasi seluler, satelit, wifi, dan microwave link. Selanjutnya, perbedaan model propagasi klasik dan modern. Untuk model propagasi klasik, konsep dasarnya itu berdasarkan pendekatan empiris atau teoritis sederhana untuk memperkirakan redaman sinyal. Lingkungan penerapannya yaitu sistem komunikasi generasi awal seperti radio dan jaringan seluler awal. Contoh modelnya itu Free Space Model, Okumura Model, dan HP Model. Karakteristiknya itu parameter terbatas, tidak memperhitungkan detail lingkungan secara kompleks, dan cocok untuk estimasi cakupan area secara umum. Selanjutnya yaitu model propagasi modern. Konsep dasarnya itu menggunakan pendekatan statistik, simulasi komputer, dan data pengukuran nyata. Untuk lingkungan penerapannya digunakan pada sistem komunikasi modern seperti 5G, 4G, dan beyond 5G. Contoh modelnya itu 3GPP, 5G channel model, Winner 2 model, COS 231 model. Untuk karakteristiknya itu mempertimbangkan multipath, diffraksi, refleksi, dan shadowing. Lebih akurat untuk lingkungan urban padat dan indoor, dan mendukung teknologi seperti MIMO dan mmWave. Selanjutnya ada perbedaan makrosel, mikrosel, dan pikosel. Untuk makrosel, untuk luas cakupannya itu sangat luas, yaitu puluhan kilometer, sedangkan mikrosel itu menengah, ratusan meter sampai beberapa kilometer, sedangkan pikosel itu sangat kecil, yaitu 10 sampai 200 meter saja. Untuk daya pemancarnya itu makrosel tinggi, mikrosel sedang, dan pikosel rendah. Untuk lingkungan penerapannya, makrosel itu area suburban dan rural. Untuk mikrosel itu area urban dengan kepadatan pengguna tinggi. Untuk pikosel itu indoor seperti gedung, mall, dan kampus. Untuk contoh penggunaannya dari makrosel yaitu menara BTS operator seluler, mikrosel itu BTS di perkantoran, dan pikosel itu penguat sinyal dalam gedung. Selanjutnya ada pengertian pikosel. Pikosel merupakan sel komunikasi dengan daya pancar rendah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal pada area kecil, khususnya di dalam gedung seperti kantor. Penggunaan pikosel bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas komunikasi pada lingkungan indoor. Selanjutnya pengertian propagation between floors.
Propagation between floors adalah propagasi sinyal radio antara transmitter dan receiver yang berada pada lantai berbeda dalam satu bangunan. Pada kondisi ini, sinyal mengalami redaman tambahan akibat lantai bangunan, dinding beton, dan struktur logam. Selanjutnya, jalur propagasi antar lantai. Dalam model ini terdapat beberapa jalur propagasi sinyal. Yang pertama, ada jalur langsung melalui lantai bangunan. Yang kedua, jalur difraksi melalui tepi bangunan. Yang ketiga, jalur melalui jendela bangunan. Dan yang terakhir, jalur pantulan dari bangunan sekitar. Sinyal yang diterima merupakan kombinasi dari beberapa jalur propagasi tersebut. Selanjutnya ada gambar double wedge geometry, yang dimana gambar ini menunjukkan pendekatan double wedge geometry untuk menganalisis propagasi sinyal. Bangunan dimodelkan sebagai dua tepi bangunan atau wedge yang menyebabkan difraksi gelombang radio. Jarak yang digunakan pada modul ini adalah R1, yaitu jarak dari transmitter ke wedge pertama. Lalu ada R2, yaitu jarak antara wedge pertama dengan wedge kedua. Lalu ada R3, yaitu jarak antara wedge kedua ke receiver. Gelombang radio mengalami difraksi pada kedua wedge sebelum mencapai ke receiver. Selanjutnya ada persamaan medan gelombang. Untuk medan listrik dari sumber, rumusnya itu S1 adalah AK dari Z0 PT dibagi 4Pi R1 kuadrat. Dengan keterangan S1 adalah medan listrik pada wedge pertama, Z0 ada impedansi ruang bebas yaitu 377 ohm, dan PT adalah daya pancar transmitter. Lalu R1 adalah jarak dari transmitter. Selanjutnya ada persamaan difraksi pada medan wedge kedua. E2 sama dengan S1 dikali D1 dikali akar dari R1 dibagi R2 dikali R1 ditambah R2 ditambah R3. Dengan keterangan E2 adalah medan setelah difraksi pertama, D1 adalah koefisien difraksi pertama, dan R2 adalah jarak antar wedge. Selanjutnya, medan listrik pada penerima. Adapun rumusnya yaitu E3 sama dengan E2 dikali D2 dikali akar dari R1 ditambah R2 dibagi R3 dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal propagation between floor. Apabila diketahui PT adalah 1 watt, Z0 adalah 377 ohm, dan R1 adalah 5 meter, maka kita akan menggunakan persamaan S1, yang dimana S1 adalah akar dari Z0 dikali PT per 4Pi dikali R1 kuadrat, sehingga S1 adalah 377 dikali 1 dibagi 4Pi dikali R-nya yaitu 5 meter dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 3 akar dari 377 dibagi 314,16, sehingga hasil akhirnya adalah 1,095 volt per meter. Dan yang terakhir ada kelebihan dari model ini. Kelebihannya yaitu dapat menjangkau beberapa lantai sekaligus dalam gedung, mengurangi kebutuhan perangkat pemancar tambahan, memungkinkan komunikasi vertikal antara lantai, dan biaya instalasi jaringan lebih efisien. Lalu ada kekurangan dari model ini, yaitu kekurangannya ialah mengalami redaman sinyal besar karena lantai beton atau baja, dapat terjadi multipath dan interferensi, kualitas sinyal tidak merata di setiap lantai, dan berpotensi muncul area tanpa sinyal atau dead zone. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.